Hai sobat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu LG inverter, yang mana kerusakan dari kulkas ini di bagian ruang refrigerator. Saya rasakan raknya ini tidak ada terasa dingin, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Nah, di sini saya coba amati, tidak ada tanda-tanda hawa dingin di ruang refrigerator. Lalu kita lihat di ruang freezer. Di ruang freezer di sini juga tidak ada terasa dingin. Namun untuk kinerja fan pada evaporator di sini berfungsi dengan normal. Lihat. Di sini ada bahan-bahan makanan tidak bisa membeku di ruang freezer. Untuk modelnya bisa dilihat di sini serta spesifikasinya. Arusnya sebesar 1,1 ampere menggunakan refrigeran R600A. Oke, sudah jelas. Untuk kerusakan seperti ini ya, sama sekali tidak dingin, baik di ruang freezer maupun ruang refrigerator. Selanjutnya kita coba balik dulu, kita intip di bagian belakang. Untuk di bagian belakang di sini ada keterangan. Untuk diagram kelistrikan sudah jelas. Di sini menggunakan pengendali modul serta pengendali inverter. Yang jelas di sini sangat sudah cukup canggih menggunakan sistem digital. Oke, kita amati ya. Jadi di sini semuanya nampak jelas untuk heater, fan serta mesin kompresor. Di sini kompresornya menggunakan sistem inverter. Lalu di bagian bawah di sini ada diagnosa kerusakan. Bisa kita lihat untuk LED 2 pada modul pengendali. Di sini ada kode-kode error yang mana bisa kita sesuaikan nanti apabila ada kode kedip pada modul pengendalinya. Lalu di bagian bawahnya ada LED 1. Ini adalah kode error pada modul inverter. Lalu di bawahnya lagi, di sini ada mode tes apabila kita ingin memastikan secara manual fungsinya. Oke, langsung saja kita buka di bagian kap pengendali modulnya ini. Apakah memang terjadi kode error pada modul pengendalinya ataupun di modul inverter, supaya kita bisa tahu apa kerusakan dari kulkas ini, mengapa tidak dingin. Karena dari kode error nanti kita akan tahu ya apa kerusakannya. Baik, setelah terlihat jelas ya bentuk modul pengendali, di sini tidak ada terlihat kode error ya pada modul inverternya. Nah, ini modul inverternya. Kemudian di modul pengendali juga tidak ada error. Artinya kinerja modul ini berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Kita bisa pastikan nanti dengan cara menekan tombol switch di sini untuk mengetahui apakah mesin itu berfungsi normal atau tidak. Jadi kita bisa tahu ya kerusakannya. Yang pasti untuk modul ini kondisinya normal. Lalu untuk memastikan apakah kompresor bekerja atau tidak, di sini saya coba ukur berapa arusnya saat ini. Oke, arusnya di 0,04, artinya kompresor tidak bekerja.
Ya, mungkin saya kalibrasi dulu ya di posisi 0, lalu saya ukur lagi berapa arusnya. Oke, sama saja di 0,04 ampere. Artinya mesin kompresor sedang istirahat, tidak bekerja, hanya fan dan penerangan saja yang bekerja. Oke, coba saya raba. Saya rasakan mesin kompresor tidak ada bergetar. Ya, ini mesin kompresornya lagi istirahat. Kita coba tunggu dulu dalam beberapa menit. Biasanya memang seperti ini kinerja dari modul. Apabila dirasa ada trouble, maka akan istirahat dulu. Kita tunggu dulu ya dalam beberapa menit sambil kita amati. Oke, sepertinya ini tanda-tanda mesin kompresor aktif ya, sudah mulai bergetar. Bisa terlihat untuk arusnya di 0,11 ampere. Lalu alangkah baiknya di sini kita cek untuk pipa pada penampungan air. Biasanya terjadi kebocoran freon apabila kita lihat di bagian modul tidak ada kode error. Itu akibat dari ada kebocoran pada sistem. Oke, di bagian penampungan kita pastikan di sini tidak ada tanda-tanda oli. Artinya tidak ada kebocoran ya pada pipa penampungan. Kita beralih ke bagian filter dryer. Nah, ini di bagian filter dryer seperti ada bercak oli ya. Di sini saya rasakan ya, memang benar ini ada bercak oli, artinya ada kebocoran di sekitar pipa ini ya. Ini di sini ya, sepertinya ada kebocoran. Jadi sudah pasti ini masalahnya yaitu kebocoran freon pada sistem. Untuk lebih jelasnya kita pastikan di mana letak kebocorannya. Nah, ini sepertinya di sekitaran sini ya, ini kebocorannya. Jadi nanti kita bisa lakukan pengelasan. Oke, jadi kinerja modul tidak ada masalah, mesin kompresor berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita matikan dulu unitnya di sini. Saya cabut dulu sumbernya. Dan langsung saja di sini sudah nampak jelas ternyata ada kebocoran sistem. Tinggal kita lakukan penambalan saja pada area yang mengalami kebocoran. Namun lebih pastinya kita lakukan pengecekan pada bagian yang kita curigai ini, apa memang benar ada kebocoran. Oke, di sini untuk filter dryer saya coba keluarkan sedikit untuk mengetes di mana titik kebocorannya. Saya curiga di sekitaran sambungan ini. Untuk itu saya akan siapkan busa sabun untuk mengetahui di mana letak kebocorannya. Nah, ini setelah saya cek di sini tidak begitu terlihat jelas ya kebocorannya di mana nih. Namun tanda-tandanya sih di sekitaran sini. Karena tidak ada penekanan yang cukup sehingga titik kebocorannya tidak jelas ini. Selanjutnya di sini saya akan pastikan terlebih dahulu apakah memang benar ada kebocoran pada bagian pipa filter ini. Yang mana di sini saya akan pastikan dulu ya.
apakah memang betul ya ada kebocoran di sekitaran sini. Yang pertama saya akan lakukan pemotongan terlebih dahulu pada pipa yang ada di filter dryer ini. Tujuannya adalah pada saat nanti saya hidupkan mesin kompresor, di sini akan terjadi penekanan sehingga apabila ada kebocoran akan nampak jelas ya di mana titiknya. Oke, saya coba potong dulu untuk pipa pada filter dryer ini. Nah, ini di sini sudah terpotong dan benar ya, tidak ada kandungan gas freon yang keluar. Dan kita akan lakukan pengecekan, yang mana saya hidupkan dulu untuk unitnya ini untuk memberikan tekanan yang cukup. Oke, di sini arusnya di 0 ya, 0 ampere. Saya akan hidupkan dulu unitnya ini ya, arusnya di 0,47 ampere sesaat ya, kemudian 0,04. Mesin kompresor belum aktif ya. Selanjutnya untuk mengaktifkan mesin kompresor seperti yang tertera pada panduan sini, kita tekan switch 1 kali maka mesin kompresor akan aktif. Ya, keterangannya di sini. Nah, ini. Dan mari kita coba lakukan. Di sini ada switch pada modul pengendali. Apabila ditekan sekali, mesin kompresor akan aktif. Oke, berkedip-kedip lampu indikatornya. Kita tunggu dulu. Dalam beberapa menit pastikan arusnya ya di 0,14 ampere, berarti mesin kompresor sudah aktif ya. Namun di sini tidak ada tekanan yang cukup, saya rasakan. Artinya di sini kondisinya lagi vakum ini. Oke, mari saya tes dulu dengan memberikan busa sabun ya. Apakah bisa terlihat titik kebocorannya ini? Nah, ini saya coba tuangkan busa sabunnya di area yang saya curigai dan tidak ada ya, tidak jelas nih karena tidak ada tekanan ini. Jadi tidak tahu di mana letak kebocorannya. Namun saya curiga di area ini memang ada kebocoran. Jadi supaya tekanan ini benar-benar besar, di bagian mesin kompresor untuk pipa pengisiannya ini ya, saya akan coba potong dulu supaya ada daya hisap. Oke, saya coba potong dulu untuk pipa pengisian ini agar ada daya hisap sehingga daya dorongnya pun terasa nanti. Ini kondisinya mesin kompresor sedang aktif ini. Oke, daya hisapnya sudah ada. Lihat, wah, semburannya cukup kencang ya. Nah, di sini banyak sekali kandungan oli. Nah, itu nampak jelas ya titik kebocorannya di sambungan filter dryer ya. Kita sudah tahu ternyata memang benar ada kebocoran di area tersebut. Tinggal kita lakukan pengelasan, penambalan ya. Di sini banyak sekali kandungan oli pada filter dryer ini. Oke, yang terpenting letak titik kebocorannya sudah kita ketahui.
Jadi tinggal kita bersihkan saja nanti di sini. Di sini coba dibersihkan dan nanti bisa kita lakukan penambalan. Oke ya, jelas ya, titiknya di sekitaran situ. Banyak sekali ini kandungan oli karena terjadi kebocoran sehingga oli pada mesin kompresor ini pada ngumpul di filter dryer. Oke, saya matikan dulu karena nanti banyak sekali oli yang terbuang. Ya, saya matikan dulu unitnya. Dan di sini ya sudah jelas kebocorannya di area ini, tinggal dilakukan penambalan saja. Mungkin untuk lebih bagusnya bisa dilakukan pergantian filter dryer. Namun di sini saya tidak lakukan itu karena bagi saya masih belum begitu perlu ya. Namun bagi teman-teman alangkah baiknya diganti saja filternya. Di sini saya akan lakukan penambalan saja pada bagian area yang saya anggap mengalami kebocoran. Dan untuk filter dryer saya rasa saya tidak perlu mengganti karena saya anggap masih bagus saja. Karena ini kerusakannya bukan karena kebuntuan tapi karena kebocoran. Oke, di sini saya melakukan penambalan pada area yang bocor. Ini bahannya besi, gunakan campuran borak ya pada saat proses pengelasan agar pertemuan antara besi dan tembaga ini bisa menyatu. Yang pertama caranya kita panaskan terlebih dahulu bagian yang ingin kita lakukan penambalan, terutama di bagian besinya ini ya. Apabila sudah nampak membara, kita beralih ke bagian tembaganya ini di filter dryer. Nah, pastikan keduanya sudah mulai membara. Dan di area yang besi, di sini setelah membara, coba kita berikan borak. Ya, ini boraknya. Oke, di bagian area besinya ya, ini bukan di bagian area tembaganya. Di besinya saja yang mengalami kebocoran. Nah, ini setelah borak itu merata pada area yang ingin kita lakukan pengelasan, tinggal kita las dengan menggunakan perak ini. Nah, itu lihat ada sambaran api yang keluar pada pipa pada filter dryer, itu adalah pembakaran sisa-sisa oli yang ada di filter dryer. Oke, lakukan proses pengelasan ini dengan baik ya, jangan sampai ada kebocoran. Oke, setelah dirasa cukup, biarkan kita dinginkan dulu. Untuk proses penambalan di area yang bocor sudah selesai, kita dinginkan. Dan setelah dirasa dingin ya, nanti kita akan lanjut lagi untuk memberikan pipa kapiler pada pipa filter ini untuk proses pembuangan udara. Nah, ini saya siapkan sedikit pipa kapiler yang saya pasang pada pipa filter dryer ini. Oke, tujuan dari pemasangan pipa kapiler ini adalah untuk melakukan proses pemvakuman bodi. Dan untuk proses pemvakuman ini alangkah baiknya menggunakan mesin vakum apabila ada, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk filter dryer apabila merasa
kurang yakin ya, bisa dilakukan pergantian saja ya. Di sini saya tidak melakukan pergantian filter dryer karena saya rasa belum perlu. Oke, di sini saya lakukan pengelasan jalur pipa kapiler pada pembuangan. Lalu di bagian pipa pengisian ini langsung saja ya kita pasang pentil pengisian untuk melakukan proses pengisian gas freon nantinya. Oke, ini ya pentil pengisian langsung saja dipasang. Nah, ini saya pasang pentil pengisian pada mesin kompresor. Lalu bisa dilakukan pengelasan. Oke. Di sini pastikan pengelasan dilakukan dengan baik, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke, setelah terpasang pentil pengisian ya, pembuangan udara sudah terpasang. Selanjutnya tinggal saya hidupkan unitnya ini. Saya berikan sumber. Oke, di sini ya. Lihat, di sini mesin kompresor belum aktif. Lihat arusnya di 0,04 ampere. Nah, bagaimana cara mengaktifkan mesin kompresor ini? Ya, yang pasti tadi ada switch di sini ya, itu hanya sementara. Untuk yang permanennya di sini caranya kita buka tutup pintunya ini sebanyak 7 atau 8 kali ya. Caranya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita lihat di bagian mesin kompresor apakah sudah bekerja. Lihat arusnya di sini di 0,31 ampere ya, artinya sudah bekerja ini mesin kompresor. Ya, mantap. Dan di sini udara yang keluar pada pipa pembuangan kapilernya sudah terasa. Nah, begitu ya cara mengaktifkan kompresor inverter untuk LG ini. Oke, selanjutnya kita pastikan lagi apakah sudah tidak ada lagi kebocoran pada jalur yang kita lakukan penambalan ya. Pastikan benar di sini sudah tidak ada lagi kebocoran. Oke, kita bisa tutup. Ya, sudah nampak aman, tidak ada sedikit pun kebocoran terlihat. Pastikan benar-benar di sini. Oke ya, jelas ya, tidak ada kebocoran lagi. Mantap ini. Jadi sudah sempurna untuk proses penambalannya. Dan di sini untuk arusnya sebesar 0,5. Sudah tidak ada lagi kebocoran ya. Tinggal kita lakukan proses pemvakuman. Oke. Untuk spuyer pentil pengisian di sini saya pasang dulu karena untuk proses pengisian Freon R600 ini sangat rentan terbakar ya, jadi saya
pasang dulu spoiler ventil pengisiannya untuk lebih aman. Lalu saya siapkan manifold, tinggal dipasang selang manifold pada ventil pengisian. Oke, di sini pastikan jarum menunjukkan di angka 0. Ya, di sini saya buka dulu kerannya. Ya, jarum manifold di angka 0 PSI ya. Kemudian bisa saya tutup. Oke, proses pemvakuman berlangsung ya, akan turun di minus 30 PSI. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kurang lebih 30 menit. Di sini udaranya keluar ya dari pipa kapiler ini, dan itu akan habis dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nanti proses pemvakuman sudah cukup. Arusnya di sini di 0,09 ampere. Oke, kita biarkan dulu kurang lebih 30 menit proses pemvakuman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit ya proses pemvakuman, di sini untuk jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Nah, ini ya sudah vakum ini ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan cek lagi. Untuk udara yang keluar dari pipa kapiler ini sudah tidak ada. Saya pastikan dulu. Oke ya, sudah tidak ada lagi udara yang menyembur pada jalur pipa kapiler. Tinggal disegel saja, ditutup. Oke, untuk lebih baik dilakukan pengelasan saja supaya benar-benar tertutup rapat. Nah, di sini jadi untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini ditutup apabila sudah vakum. Nah, ini ya sudah tertutup. Dan selanjutnya saya siapkan refrigerant. Saya siapkan freonnya dulu. Gas freonnya saya menggunakan freon R600A. Nah, ini freonnya R600A, ini adalah hidrokarbon. Tinggal dipasang pada selang manifold. Oke, setelah terpasang seperti ini, keran freon ini baru kita buka dulu. Di sini secara otomatis gas freon yang ada pada kaleng ini, kemasan, akan mendorong menuju ke selang manifold. Ini harus kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Nah, ini ya, sebelum melakukan proses pengisian, udara yang terjebaknya ini kita buang dulu. Oke ya. Dan setelah udara yang terjebak pada selang manifold ini sudah terbuang, baru boleh melakukan proses pengisian gas freon. Oke. Lakukan proses pengisian gas freon ini secara perlahan-lahan ya. Dan untuk tekanan gas freon pada R600 ini di skala 0 PSI ya. Paling tidak itu. Baik, di sini setelah dilakukan proses pengisian, arusnya di 0,59 ampere atau kurang lebih di 0,6 ampere ya. Untuk tekanan gas freonnya di sini menunjukkan di skala 2 PSI ya. Melebihi 0 PSI ini ternyata. Oke,
Dan itu akibat dari ada kandungan oli yang ada pada sistem, dan ini menyebabkan tekanan gas freonnya ini sedikit naik ya, yang biasanya harusnya di 0 PSI. Di sini apabila kita tambah lagi, maka skalanya di 3 PSI. Oke. Nah, ini ya. Namun tidak masalah bagi saya ya. Karena ada kandungan oli pada sistem, arusnya cukup di 0,6 ampere. Filter dryer di sini tidak begitu hangat ya, karena ada oli masih di filter ini. Biarkan saja dia melakukan proses flushing secara otomatis. Untuk dindingnya di sini terasa panas, mantap. Dinding sebelah kiri juga terasa mantap ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Proses pengisian arusnya di 0,61 ampere, tekanannya di 3 PSI. Karena ini 3 PSI ada kandungan oli yang pada sistem ini, namun nanti akan hilang sendiri ya. Oke, saya rasa sudah cukup proses pengisian gas freonnya ini. Di sini saya tidak menyegel permanen, jadi pentilnya saya biarkan saja. Karena ada spuyer pentil pengisian tertutup secara otomatis. Lalu ditambah dengan penutupnya ini yang dilapisi dengan seal di dalamnya. Oke. Dan filter dryer di sini memang tidak begitu hangat ya, belum mungkin. Nanti berjalannya waktu mungkin sudah hilang kandungan olinya, mungkin baru terasa hangat. Tinggal dirapikan saja. Filter dryer saya rapikan ke posisi semula di sini. Nah, ini harusnya di 0,6 ampere. Tinggal dirapikan saja. Tidak ada kode kedip pada rangkaian modul pengendali maupun modul inverter. Jadi untuk proses pengisian freon sudah selesai. Tinggal ditutup, tinggal dirapikan. Kita lihat dulu hasil sementara nanti ya. Apakah bisa dingin dengan baik nanti? Kita akan lakukan pengetesan tentunya ya. Oke, dindingnya di sini terasa panas ini ya. Baik, di sini sementara kulkasnya kita cek. Untuk rak-raknya di sini masih belum terasa dingin ya, karena masih baru. Nanti berjalannya waktu nanti akan dingin sendiri apabila normal. Lalu di bagian ruang freezer, di sini saya rasakan sudah mulai ada terasa dingin, namun belum bisa membeku. Diperlukan waktu kurang lebih 16 jam untuk proses pembekuan. Untuk pembuktian, di sini saya lakukan pengetesan. Saya berikan air mineral. Nanti kita cek lagi dalam beberapa hari apakah bisa membeku. Ya, kita biarkan dulu ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 minggu di sini saya cek ya, dindingnya terasa hangat, mantap, pertanda baik ini. Lalu di bagian ruang refrigerator, nah di sini raknya saya rasakan, wah terasa dingin, mantap ya. Sepertinya tidak ada masalah ini di ruang refrigerator, nampak jelas di sini ya, dinginnya benar-benar terasa. Di sini ada sirup kemasan botol ya, terasa dingin. Jadi untuk ruang refrigerator sudah tidak ada masalah ya, dinginnya sudah cukup. Lalu kita lihat di ruang freezer, wah kepulan hawa dinginnya berhamburan ya keluar. Nah ini bisa kita lihat air yang kita tes pada kemasan plastik ini sudah membeku dengan sempurna. Lalu di sini ada sosis ya.
juga membeku dengan mantap. Yang lain di bagian rak juga di sini sudah membeku semua, artinya sudah normal untuk ruang flashernya ini. Jadi sudah selesai proses perbaikannya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.